Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Bursa Efek Indonesia, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, dinamika perekonomian yang terjadi sejak awal tahun membuat sejumlah asumsi makroekonomi dalam APBN 2020 bergerak sangat dinamis. Hal ini terlihat dari realisasi sejumlah indikator makroekonomi yang sampai dengan Februari lalu meleset dari asumsi awal pemerintah. Realisasi sejumlah indikator makroekonomi yang sampai dengan Februari lalu meleset dari asumsi awal pemerintah adalah nilai tukar rupiah. Pada awalnya ditetapkan sebesar Rp14.400 per dolar Amerika Serikat, meski secara year to date realisasi kurs rupiah masih di level Rp13.910, namun secara end of period posisi nilai tukar rupiah sudah hampir menyentuh Rp15.100 per dolar Amerika. Begitu juga dengan realisasi harga minyak mentah Indonesia yang mencapai $60,99 Amerika per barrel secara year to date dan $56,61 Amerika per barrel secara EOP. Padahal asumsi yang ditetapkan pemerintah lebih tinggi yaitu $63 Amerika per barrel. Adapun inflasi ditargetkan sebesar 3,1% sepanjang tahun ini. Namun per Februari lalu inflasi berada pada level 2,98% secara year on year. Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada media mengatakan, dengan dinamika kondisi perekonomian global dan domestik saat ini, asumsi indikator makroekonomi pada tahun 2020 akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terutama pada harga minyak mentah dunia yang saat ini sudah berada di bawah level $30 Amerika per barrel. Diyakini akan memberikan dampak besar bagi asumsi IJP dalam APBN 2020. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik terkait dengan tema efek virus corona ancam APBN 2020. Nah, untuk membahasnya sudah tersambung bersama kami di saluran line telepon ada Bapak Joshua Pardede yang merupakan Kepala Ekonom PT Bank Permata. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joshua, apa kabar Anda, Pak? Selamat pagi, Mas David. Sehat, Mas? Ya, sudah mulai bekerja di rumah ini, Pak Joshua? Iya, kurang dalam seminggu ini. Baik. Work from home. Pak Joshua, topik kita kali ini adalah efek virus corona ancam APBN 2020. Mengawali perbincangan kita, Pak Joshua, bagaimana Anda melihat dampak ekonomi dari penyebaran virus corona yang semakin meluas di Indonesia sampai sejauh ini? Ya, saya pikir memang ini dampak COVID-19 ini pada perekonomian global juga cukup signifikan, ya, dan juga akhirnya kita lihat juga kemarin Bank Indonesia merevisi asumsi pertumbuhan global, termasuk juga asumsi pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2020. Sehingga memang kalau kita lihat dari impact ataupun dampaknya, khususnya ini akan cukup signifikan ya di kuartal pertama dan mungkin masih akan berlanjut di kuartal kedua. Dan kalau kita melihat ada beberapa sektor yang terkena dampak cukup signifikan akibat COVID-19 ini, salah satunya adalah antara lain kita lihat ada sektor manufaktur, sektor perdagangan, dan tentunya juga sektor pariwisata dan turunannya. Sementara dari sisi lainnya pun juga kita lihat dari sisi pengeluarannya, konsumsi masyarakat juga cenderung menurun ya, khususnya dengan social distancing yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Kita melihat bahwa ada beberapa sektor informal ya, ini juga terpengaruh sehingga akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, sehingga kalau kita lihat di kuartal 1 ini sepertinya pertumbuhan ekonomi kita akan cenderung melambat cukup signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Baik, Pak Joshua, yang menarik adalah untuk dari dampak dari efek dari virus corona, pergerakan nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan yang cukup signifikan, kemudian juga ada harga minyak mentah yang mengalami penurunan juga cukup signifikan. Kalau kita kaitkan dengan posisi dari APBN 2020, bagaimana Anda melihat indikatornya sampai sejauh ini, perkembangan seperti apa? Untuk nilai tukar terlebih dahulu, Pak Joshua. Ya, kalau kita lihat asumsi nilai tukar rupiah kan di APBN itu sekitar 14.400 ya. Kalau kita lihat saat ini mungkin sudah mendekati 15.000 lebih gitu ya. Sehingga kalau kita lihat sensitivitas dari asumsi rupiah terhadap APBN, tentunya setiap ada kenaikan ataupun pelemahan rupiah sekitar Rp100 per dolar, ini akan berdampak sebenarnya cukup positif ya pada APBN, yaitu ada tambahan
surplus sekitar 1 hingga 1,5 triliun rupiah gitu. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi ICP ataupun harga minyak di dalam asumsi APBN ini cenderung agak negatif ya kalau kita lihat dengan asumsi pemerintah masih di kisaran $60 per barel, tapi saat ini sudah turun terus ya harga minyak internasional. Kita belum tahu harga ICP per bulan Maret seperti apa, tapi sepertinya akan turun karena di bulan Februari masih sekitar $50 per barel. Sehingga setiap $1 per barel penurunan ICP ini pun sepertinya juga akan berdampak sekitar 0,3 triliun hingga 0,5 triliun. Jadi saya pikir dari dua sensitivitas ini dampaknya kurang lebih agak sedikit meng-offset gitu ya. Sehingga tapi memang kalau kita lihat dengan pelemahan rupiah seperti sekarang ini, tentunya kita berharap bahwa ini tidak berlangsung lama, karena kalau ini terus berlangsung tentunya akan mengganggu juga aktivitas ekonomi, mengingat para pelaku industri dalam negeri sendiri kan banyak konten impornya masih relatif besar, sehingga akan terus mengaruhi juga kinerja dari sektor ekonomi kita. Baik, dari analisis Anda, kemana arah pergerakan dari nilai tukar rupiah, baik dari jangka pendek, jangka menengah, ataupun sampai dengan akhir tahun? Iya, yang kalau saya perhatikan dalam beberapa hari terakhir ini perdagangan di pasar globalnya cenderung kita melihat bahwa sekarang trennya adalah karena mengingat likuiditas di pasar Amerika pun juga sendiri cukup ketat ya, sehingga yang kita lihat sekarang apalagi ditambah lagi juga dengan ekspektasi bahwa perlambatan global ini cukup signifikan ya, dan bahkan ada beberapa ekonom global pun juga mengatakan mungkin dampaknya bisa lebih severe dibandingkan krisis 2008. Sehingga makanya kecenderungannya saat ini ya investor global itu cenderung untuk menjual aset-asetnya dan lebih baik prefer pegang dolar gitu ya untuk jangka pendek ini, sehingga itu yang membuat dolar cenderung cukup kuat ya terhadap semua mata uang dunia, dan bahkan indeks dolar sendiri sudah menguat saat ini sekitar cukup signifikan ya, sekarang udah 102,8. Jadi intinya berarti investor global cenderung lebih prefer pegang dolar ketimbang mungkin safe haven aset lainnya seperti yang Jepang ataupun US Treasury, karena kecenderungan ataupun potensi dari perlambatan global yang cukup signifikan ini juga ditandai dengan respon dari The Fed ya yang cukup agresif ya, dalam kurang dari 1 bulan sudah menurunkan suku bunga acuannya sekitar 1,5%, dan juga diikuti juga oleh bank sentral lainnya seperti New Zealand, Korea, dan juga Inggris, dan terakhir yang lalu juga adalah Tiongkok, dan kemarin BI juga akhirnya merefleksi kebijakan moneternya. Baik, ini secara intraday sudah menembus ke 16 ribuan Pak Joshua. Dari target analisis Anda mungkin, apakah level ini akan ditembus secara konstan oleh rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Ya, saya pikir kalau kita lihat saat ini tadi ya, likuiditas falas dan khususnya likuiditas falas pun juga BI juga kemarin meresponnya juga dengan memperbanyak lelang efek swap ya, dan juga dari selain kemarin menurunkan suku bunganya juga ada 7 kebijakan sebenarnya, dan juga terkait juga dengan GWM falas juga ini akan lebih dioptimalkan, dan ditambah lagi juga dengan karena kalau kita dengan penurunan GWM falas itu kan ada tambahan likuiditas falas sekitar 3,2 billion ya, dan juga ada berbagai kebijakan lainnya yang intinya adalah mengupayakan supaya ketersediaan likuiditas ya baik rupiah ataupun falas ini tetap ample di pasar, sehingga diharapkan tidak terjadi kepanikan lebih lanjut ya. Dan kita berharap sebenarnya arah dari rupiah ini saya percaya bahwa ini bukan level fundamental rupiah gitu, artinya semestinya kita bisa lebih kuat lagi dari level saat ini. Baik, sementara dari posisi harga minyak mentah Pak Joshua dengan mengalami koreksi yang cukup dalam ini, kemudian muncul juga beberapa wacana pemerintah harus menurunkan harga BBM. Ya, saya pikir khususnya kalau kita lihat dari sisi subsidi BBM ya, khususnya yang harga BBM subsidi seperti premium dan solar, memang betul bahwa pemerintah akan mengevaluasinya secara reguler ya tiap 3 bulan atau 4 bulan untuk mereview apakah harga jual saat ini sudah di bawah keekonomiannya ataupun malah masih di atas harga keekonomiannya. Tapi dengan melihat bahwa
harga minyak dunia turun cukup signifikan seperti sekarang ini, memang saya melihat bahwa ada potensi untuk pemerintah mestinya bisa berpeluang untuk memangkas harga BBM ya, dalam rangka tadi juga supaya dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya yang masyarakat berpenghasilan rendah ini, saya pikir dampaknya cukup signifikan dengan adanya COVID-19 ini ya, sehingga makanya untuk mengatasi dampak dari penurunan daya beli, saya pikir perlu ada respon pemerintah juga, khususnya mengingat bahwa ada peluang bahwa dengan harga minyak yang turun ini, harga jual BBM kita yang bersubsidi pun juga berpotensi untuk dipangkas. Baik, sebenarnya ada ketentuan tidak Pak Joshua ketika dari harga minyak mentah menyentuh di bawah level $40 per barrel, kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah? Sebenarnya memang tidak ada ketentuan ya, karena sekali lagi ini dikembalikan lagi kepada pemerintah dalam melakukan asesmennya ya, setiap 3 bulan hingga 4 bulan. Apakah yang tadi saya katakan, apakah harga jual saat ini, harga keekonomiannya, apakah di bawah harga keekonomian atau di atas harga keekonomian ya? Kalau kita lihat saat ini sepertinya agak sedikit di bawah harga keekonomian, sehingga artinya ada peluang untuk pemerintah memangkas harga jual BBM ataupun listrik mungkin ya, karena ini juga dalam mengantisipasi juga misalkan dalam beberapa bulan ke depan ini kan kita akan memasuki juga bulan Ramadan, sehingga memang harga-harga juga cenderung agak naik gitu, sehingga untuk mengoffset kenaikan ataupun potensi kenaikan harga barang pangan khususnya, apalagi dengan beberapa daerah mungkin saat ini sudah mulai agak membatasi kegiatan distribusi barangnya ya, karena social distancing yang dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir ini pun juga akan mengganggu untuk beberapa harga komoditas pangan ya, khususnya yang memang kita masih mengandalkan impor seperti misalkan gula ataupun bawang putih ya, itu saya pikir tren harganya masih naik, sehingga saya pikir perlu diperhatikan juga bahwa dengan penurunan harga BBM untuk listrik itu pun saya pikir akan sangat signifikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Oke. Nah, terkait dengan peluang kenaikan dari harga bahan kebutuhan pokok, dan kita sebenarnya tidak menginginkan ini terjadi, Pak Joshua, kita kaitkan dengan indikator dari makroekonomi lainnya, terutama dari posisi inflasi ini. Ya, kalau dari sisi inflasi, nah itulah, makanya kalau kita lihat dari sisi inflasi sampai dengan Februari sebenarnya belum ada tekanan yang cukup berarti ya dari sisi inflasi ya. Kalau kita lihat dari sisi inflasi sendiri, inflasi masih cukup stabil di kisaran 3%-an ya, 3,2% ya sampai dengan Februari. Dengan masih sekitar 3% ya, 2,98% ya. Jadi secara umum masih cukup stabil untuk inflasi, dan memang kita lihat bahwa dalam 3 bulan mendatang ini ada potensi kenaikan harga pangan mendekati Ramadan ya. Tapi kita perlu ingat juga nanti per April juga akan ada panen raya besar gitu, sehingga harapannya mungkin agak mix ya antara mungkin barang-barang yang memang tidak kita produksi dalam negeri seperti gula dan bawang putih yang memang kita masih mengandalkan impor ya dari China khususnya, ini juga mungkin masih akan tetap bertahan naik. Tapi kalau kita lihat misalkan harga beras ya, dan juga misalkan komoditi lainnya seperti daging ayam ataupun telur, saya pikir masih berpulang bisa untuk turun ya. Artinya karena tadi ataupun produksinya masih bisa kita mengandalkan dari dalam negeri. Tapi kalau kita lihat tadi gula ataupun bawang putih yang memang kita masih mengandalkan impor, saya pikir agak cukup berat ya untuk bisa meredam kenaikan harga-harga barang tersebut gitu. Oke, Pak Joshua, terkait dengan lockdown ini Pak Joshua, lagi-lagi kita sama-sama tidak menginginkan ini terjadi begitu. Tapi ketika skenario-nya terjadi, apakah asumsi ini akan semakin berubah atau tertekan lebih dalam? Iya, saya pikir seperti itu ya. Karena kalau kita lihat dari lockdown yang sepertinya kalau seandainya ini terjadi, tentunya tadi aktivitas distribusi barang dan jasa juga akan terganggu ya. Dan khususnya tadi yang saya katakan bahwa pekerja non informal ya, ini juga akan terkena dampak ya, karena dia akan kemungkinan besar bisa dirumahkan sehingga tidak mendapatkan penghasilan, dan konsumsi rumah tangganya juga berkurang. Dan di sisanya juga kalau seandainya tadi dengan distribusi barang yang terganggu itu pun juga, karena kita tahu bahwa Jakarta dan juga Pulau Jawa ini kan kontribusi terhadap perekonomian masih besar ya. Kalau khususnya pemerintah ingin menutup khususnya Jakarta dan sekitar, ya tentunya dampak
terhadap perekonomian nasionalnya juga akan cukup besar gitu Baik. ya. Sehingga Pak saya pikir mungkin makanya itu kita lihat perlu berhati-hati pemerintah dalam memutuskan apakah akan melakukan lockdown ataupun masih akan mempertahankan social distancing seperti saat ini. Baik, Pak Joshua ditahan dulu Pak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan melalui line telepon, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami, Market Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede melalui saluran line telepon, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba melihat pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dari 2 Januari sampai dengan perdagangan kemarin di 19 Maret 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana di 2 Januari bergerak di level 13.895, di 27 Januari masih di 13 ribuan, bahkan menguat di 13.600-an. Di Februari di 13.700, di 18 Februari masih berfluktuasi, namun di 3 Maret ini sudah menyentuh ke level 14 ribuan. Pelemahan terus berlanjut sampai dengan 19 Maret 2020 di 15.712, bahkan secara intraday-nya ini sudah menyentuh ke level 16 ribuan. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana posisi asumsi makroekonomi APBN 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba fokus kepada rupiah dan harga minyak mentah, pemirsa, di mana rupiah ditetapkan di posisi 14.400-an dengan posisi nilai tukar rupiah saat ini asumsinya jauh mengalami dari target yang ditetapkan, maksud kami 14.400, sekarang sudah 15.000, hampir mendekati ke 16 ribuan. Sementara harga minyak mentah ini di 65 dolar Amerika Serikat per barrel. Sementara posisi dari harga minyak mentah dunia ini sudah berada di level 30 dolar per barrel. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP mulai dari Oktober 2019 sampai dengan terakhir kemarin di Februari 2020 dalam satuan dolar per barrel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana di Oktober 2019 masih di level 60-an, 63, tertinggi di Desember 2019 67, namun Januari di 65, bahkan di Februari mengalami koreksi seiring dengan penurunan maksud kami harga minyak mentah dunia di 56,61 dolar per barrel. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana posisi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara Februari 2020 secara year on year ini. Februari 2019 masih di angka 54 triliun rupiah, sementara defisit di Februari 2020 sudah menyentuh di angka 62,8 triliun rupiah secara persentase 0,37%. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, merupakan Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk melalui saluran line telepon. Pak Joshua. Iya, Mas David. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Joshua, dampak terhadap indikator dari makro ekonomi. Dengan perubahan-perubahan yang cukup signifikan terjadi, menurut Anda akan ada revisi tidak Pak untuk APBN di 2020? Ya, ini cukup sulit ya kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir ini, sekalipun memang ada fluktuasi dari harga minyak ataupun harga ataupun nilai tukar rupiah, sepertinya memang Kementerian Keuangan ataupun Presiden sendiri tidak merubah ya dari sisi ataupun tidak akan membuat APBN perubahan ya. Tapi kita belum tahu apakah dengan situasi seperti sekarang ini apakah akan ada APBN perubahan atau tidak ya, mengingat pemerintah juga sudah mengalokasikan ataupun sudah mengeluarkan berbagai stimulus ya, dan paket stimulus pertama itu sudah kurang lebih sekitar 10 triliunan. Dan kalau kita lihat juga di stimulus kedua yang baru diumumkan ataupun dirilis pada Jumat minggu lalu pun juga itu jumlahnya 150 triliunan. Jadi totalnya sekitar 160 triliunan dari dua stimulus tersebut. Dan kita belum tahu apakah ini akan akan diadakan APBN perubahan, atau saya pikir apakah akan ataukah ada alokasi budget lain
misalkan realisasi budget belanja modal yang belum terserap, apakah bisa dialokasikan ke dalam stimulus tersebut, kita belum tahu skenario seperti apa. Tapi kalau kita lihat sejauh ini, saya pikir belum ada arahan dari Kementerian Keuangan juga untuk melakukan APBN perubahan. Tapi dari pandangan Anda, Pak Joshua, ini dirubah atau tetap dengan posisi saat ini? Ya, kalau kita lihat kemarin dari pada saat press conference APBN kita bulan Februari, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa dengan dinamika saat ini dan juga dengan stimulus yang sudah dikeluarkan pemerintah saat ini, defisit anggaran ataupun APBN pun juga diperkirakan cenderung melebar dari asumsi sebelumnya. Ya, kalau kita lihat kan asumsi awal sekitar 1,8% terhadap PDB, tapi dengan berbagai stimulus ini diperkirakan akan cenderung melebar ke kisaran 2,5% terhadap PDB. Jadi saya pikir memang di situ dan ini pun juga sudah mempertimbangkan, saya pikir faktor dari penerimaan pajak yang mungkin belum optimal ya. Makanya kita lihat sampai dengan bulan Februari realisasi defisit APBN kita cenderung lebih tinggi dibandingkan ataupun lebih lebar dibandingkan Februari tahun lalu. Artinya karena memang didorong oleh pendapatan pajak yang belum optimal, sementara di sisi belanjanya masih tetap tumbuh gitu. Saya pikir itu yang itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana tadi memberikan stimulus dalam jangka pendek, tapi diharapkan tadi penerimaan pajak dalam jangka harapannya tahun depan pun juga kita harapkan bisa lebih optimal gitu. Baik, Pak Joshua, tadi pun di awal segmen Anda mengatakan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi, dan lagi-lagi Bank Indonesia dan pemerintah memangkas ini pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama di 2020. Sebelumnya pemerintah optimis akan menyentuh di angka 4,9%, tapi lagi-lagi ini diturunkan. Cukup realistis Pak Dede target dari pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama, Pak Joshua, maksud kami? Ya, memang kalau kita lihat kemarin dari press release APBN kita lagi per bulan Februari, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa untuk kuartal 1 ya no casing sementara ini sekitar 4,5 hingga 4,9%. Ya. Tapi ini belum mempertimbangkan, ini saya pikir asumsinya adalah belum mempertimbangkan social distancing dalam beberapa hari terakhir ini. Artinya ini belum sampai dengan awal Maret saja gitu perhitungannya. Dengan kondisi sekarang ini saya pikir memang akan ada dinamika yang terus bergerak, sehingga saya pikir kemungkinan akan cenderung lebih rendah ya, ataupun mungkin kalau kita melihat sisi positifnya ataupun optimisnya, tentunya kita melihatnya ke arah batas bawahnya, yaitu 4,5% untuk kuartal pertama tahun ini sendiri gitu. Tapi yang kita lihat bahwa kuartal kedua yang sebelumnya kita harapkan sudah mulai rebound dengan cepat, sepertinya ini belum akan terlihat ya, mengingat outbreak dari COVID-19 ini ke luar Tiongkok ini makin meningkat ya, bahkan di dalam negeri sendiri pun juga kita pertumbuhan kasusnya pun juga meningkat cukup signifikan. Jadi saya pikir ini pun juga akan mempengaruhi juga kegiatan ekonomi kita domestik, baik dari sisi produksi dan juga sisi pengeluaran di kuartal kedua. Oke. Terima kasih Pak Joshua sudah bergabung bersama kami di IDX Channel atas penjelasannya. Baik, ada Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata, dan tadi kita membahas efek virus corona ancam APBN 2020 dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Tim redaksi kami sudah menyiapkan beberapa informasi terkait juga dengan perkembangan ekonomi makro dan juga dampak dari efek virus corona terhadap perekonomian Indonesia.